Kita tahu bahwa yang namanya depresi adalah sesuatu yang real. Ini merupakan suatu tekanan yang sangat nyata pada jiwa seseorang. Nah, oleh karena itu di Good News Program hari ini kita akan berbicara dengan seorang narasumber tentang depresi. Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, dan juga bersama dengan istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, tentunya apabila menyaksikan Good News Program melalui YouTube channel kami, yakni di @anugerah ministries, jangan lupa untuk di-subscribe tentunya, supaya Anda bisa memberikan support kepada kami. Dan we really appreciate you kalau misalnya kalian memberikan komen, dan kemudian bahkan memberikan review tentang apa yang Anda akan dengar pada hari ini. Karena hal itu tentunya akan bermakna sekali bagi kita semua, ya. Sharekan ulang sehingga lebih banyak orang juga bisa diberkati melalui episode hari ini. Nah, hari ini kita akan berbicara suatu tema yang penting, yakni apa? Berselancar di lautan depresi. Right. Wow. Yes. Menampilkan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Stephanie Erastus. Wow, nice. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Kita akan langsung saksikan cuplikan yang berikut ini. Orang Kristen kok bisa depresi? Kamu sih kurang berdoa. Pasti kamu kurang iman. Masa pelayanan masih depresi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti sering terdengar di telinga ataupun tercetus dari mulut kita, baik sengaja ataupun secara spontan terlontar ketika ada teman yang sedang mengalami depresi. Padahal, tokoh-tokoh di Alkitab nyatanya juga banyak yang mengalami depresi. Pengalaman serupa ternyata pernah dialami oleh Stephanie Erastus. Putri dari Erastus Sabdono ini ternyata juga tidak luput dari yang namanya depresi. Meski dalam kondisi tersebut, Stephanie justru menemukan dirinya dapat berkarya sehingga tercetus buku Berselancar di Lautan Depresi. Juga menciptakan lagu dengan judul Di Titik Terendahku. Sudah tidak sabar lagi dong dengar kisahnya? Stay tune hanya di Good News Program. Sedih itu it's okay loh. Kan di filmnya kan Di film itu memang ditunjukkan memang bahwa harus yes, gitu, part memang. of healing is you have to be sad Iya first. gitu. Semarak mega undian First Rewards total 1 miliar. Anda sedang menyaksikan Good News Program. Tema hari ini adalah berselancar di lautan depresi. Apakah mungkin kita berselancar di lautan depresi ya? Langsung aja kita tanya kepada narasumber kita hari ini, Stephanie Erastus. Halo Stephanie. Hey, welcome back to Good News Program. Iya. Senang banget bisa ketemu kamu lagi. Akhirnya ketemu lagi Akhirnya. setelah beberapa tahun ya. Lama juga ya. Lama, cukup lama. Oke, nah ini ada buku yang menarik nih yang barusan di launching oleh Stephanie berjudul Iya. Berselancar di Lautan Depresi. Congratulations Right, congrats ya. Thank you. Ini Ini buku buku yang keberapa? berapa? Ini buku yang ketiga. Yang Ketiga, Iya. oke. So kalau kita lihat dari judulnya udah very clear, right, strike to the point. Jadi tentang depresi nih. Yap. Right. Apakah kamu ngalami depresi atau gimana? Tentu saja ya, karena Oke. kalau misalkan aku nggak depresi nggak akan ada buku ini begitu. Jadi Oke. memang aku melewati masa-masa yang sangat sulit dan nggak akan pernah menyangka kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk aku gitu ya. Jadi pada masa-masa aku depresi gitu, aku yakin bahwa Tuhan pasti titipin mutiara lewat aku. Nah Wow. makanya aku berkarya malahan. Ya. Jadi waktu launching buku ini pun ada album aku juga ikutan launching dengan produsernya aku sendiri. Wow. Dan aku ngarang lagu sendiri karena ini benar-benar tentang aku kan sama Tuhan sebenarnya. Jadi albumnya aku juga nyambung sama yang ada di buku, tapi judulnya Di Titik Terendah Aku Menemukan Tuhan gitu. Oh wow. Wow. Emang what was going on with Stephanie? Maksudnya kapan kamu mengalami depresi ini? Oke, ini mulai cerita kali ya. Iya. Jadi aku tuh nggak akan pernah menyangka ya kalau aku sendiri tuh akan mengalami depresi. Jadi aku waktu aku dibawa ke dokter pun aku tuh nanya gitu. Aku tuh sebenarnya baik-baik aja gitu. Jadi sebenarnya aku nggak merasa apa-apa gitu kan. Jadi 1 bulan sebelum
aku depresi gitu, aku selalu doa pagi sama papa aku kan. Ada papa aku punya program setiap pagi untuk berdoa sama jemaatnya jam 5 pagi gitu kan. Dan aku selalu ikut waktu itu, bahkan waktu itu lagi hot-hotnya gitu. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau masih ada yang aku pertahankan, bahkan yang aku gak tahu apa gitu yang menyakiti Engkau, Tuhan aku mau cari masalah aja biar aku makin sempurna. Oh, really? Bahkan tiap hari waktu di bulan itu, tiap hari aku kayak ngajak ribut Tuhan, intinya kan gitu. Tuhan coba deh colek apa, Tuhan ambil aja deh yang aku gak suka, apa Tuhan gitu. Aku benar-benar nekat sebenarnya kan ngomong itu. Sebenarnya kalau misalkan aku masih muda ngomong begitu, aku juga gemeteran ngomongnya, aduh apa nih gini. 1 bulan kemudian, kok Tuhan semangat banget nih korek-korek perasaan aku. Jadi ada beberapa banyak kejadian yang ternyata sulit banget aku lewati begitu. Dari awalnya itu pasti dimulai waktu papa aku, kalau mungkin beberapa orang tahu ataupun tidak kan, papa sempat dibully sama orang banyak, kan? Apakah itu berhubungan dengan hal ini? Iya, sangat gitu. Wow. Jadi waktu aku khotbah, ada satu komunitas yang aku nggak mungkin sebut di sini. Aku kan biasa diundang khotbah di Zoom atau dimanapun. Ada satu komunitas itu yang undang aku untuk membuli papa aku. Jadi waktu aku di tengah-tengah khotbah, aku dipotong khotbahnya. Mereka malahan nanya yang hal-hal yang menurut aku ini memang sebenarnya udah disengaja. Oh, jadi udah setting. Udah di setting. Udah plot. Dijebak gitu, kamu diundang tapi mau dihakimin rame-rame, maksudnya nah, gitu. waktu itu aku ngomong ke ketuanya gitu. Ini masalahnya kan yang waktu aku Zoom ini tuh kayak bapak-bapak ibu-ibu juga kan. Oke. Nah, aku bilang ke ketuanya, kayaknya ini udah nggak sehat, boleh nggak saya lanjutin khotbah saya aja, selesai habis itu ya udah selesai gitu. Nah, pada saat itu ketuanya malah bilang, oh nggak apa-apa, lanjut terus aja gitu, lanjut terus aja. Bahkan di dalam Zoom itu, di dalam waktu video call kelompok itu, ada yang bilang, Fanny stay strong ya, berarti kan memang udah pedes ini kan. Ada yang engeh gitu. Wah, itu benar-benar berjalan sampai ya udahlah, mungkin itu bisa men-trigger kan. Itu trigger pertama. Nah, trigger kedua waktu aku tuh sampai saat ini itu bisa, misalkan ada orang undang aku khotbah, itu bisa tiba-tiba H-1 dibatalin karena nggak dibolehin sama gembala sidangnya, atau nggak dibolehin sama gurunya. Oh ini kamu mau denger Stefan Erastus, ini sesat ini. Anaknya Pak Eras nih. Ini pasti udah bawa sesat gini-gini, udah kayak gitu kan. Wah, aku kan bilang sama Tuhan nih, Tuhan juga izinin nih terjadi. Lama kelamaan ternyata itu kan udah terjadi sebenarnya beberapa tahun yang lalu ya. Dan aku juga terluka ketika papa aku tuh di dalam kondisi papa aku dibully karena aku anaknya. Jadi mau nggak mau kan aku sedih banget, papa aku kok kayak diginiin gitu. Dan papa aku selalu bilang, Fanny diem. Kalau orang mau ngomong apapun tentang papa, kita diem nak gitu. Dan papa juga, dan aku akhirnya diem gitu. Tapi makan hati, iya kan? Di dalam. Aku nggak tahu kalau aku makan hati. Jadi buahnya pahit ya? Kalau makan hati itu. Apa tuh yang pahit? Enggak, kalau hati itu kan ada kayak masir-masirnya gitu kan. Tapi kalau pakai sambal enak tuh. Enak, digoreng kering gitu kan, dengan nasi panas hati gitu. Ayam itu. Oh itu lain ya. Jadi waktu berlanjut kok aku makin jadi ke flashback gitu. Kayak seakan-akan Tuhan tuh membuka hati aku yang kotor ini yang aku tidak sadari gitu. Dan juga banyak persoalan-persoalan yang juga men-trigger pada saat itu ya, yang nggak bisa aku ceritain di sini. Tapi poinnya itu adalah Tuhan itu mau aku jujur sama diri aku sendiri. Jadi kan di buku kedua aku itu kan tentang perempuan. Aku tuh ajarin perempuan, anak-anak muda itu untuk independen, untuk kuat. Kok aku lemah hari ini gitu? Kok aku lemah ya gitu? Nah, sampai akhirnya di titik aku udah parah sebenarnya. Aduh, ini udah better banget walaupun sekarang ini aku masih dalam pemulihan ya. Jadi belum lepas obat, belum lepas terapi. Oh, sampai minum obat juga ya? Iya, pasti karena udah ke psikiater, udah ke psikolog, bahkan udah dites ratusan pertanyaan bisa 560. Jadi aku mau bilang juga ya kalau misalkan depresi tuh itu kan penyakit sebenarnya.
Bahkan depresi itu nggak boleh kita labelin sendiri. Jadi bener-bener harus ke dokter tanya gitu. Bener nggak sih ini depresi kayak gitu? Wow. Sampai kayak Ciri-cirinya gitu ya? apa ketika Stephanie sadar kalau kamu sedang mengidap depresi? Oh, yang paling ketahuan itu sebenarnya waktu aku sama lingkungan aku ya. Jadi akunya tuh ada perubahan-perubahan yang aku juga nggak sadar gitu. Misalkan kok bisa nangis 5 jam gitu, nggak berhenti gitu misalkan. serius? Iya. Itu udah pernah juga dalam kejadian depresi aku kan aku bahkan lupa gitu. Banyak hal yang aku lupa. Jadi aku sempet lucu banget, ini cici ipar aku sih. Jadi aku makan di satu restoran di Korean barbecue. Itu tuh ada ocha kan, ocha yang refill, refill yang gede gitu. Aku nggak sadar kalau aku tuh siram badan aku di depan orang-orang pakai refillan ocha itu How? kan udah, Gimana? kok bisa itu terjadi Maksudnya ya? Aku gini. ambil tuh itu kan udah di luar ini ya nalar Dan aku. kamu nggak sadar kalau Nggak, kamu melakukan dan aku hal baru itu? tahu itu Setelahnya? waktu cici aku foto buat aku tuh tahu beberapa bulan setelah aku lumayan better. Jadi biar tahu Fanny tahu nggak dulu tuh Fanny tuh separah ini Oh kayak wow, gitu. sampai kayak gitu ya? Sampai kayak gitu. Wow. Bener-bener sampai aku ada satu masa di mana aduh udah aku tuh udah hilang kayak wah ini di mana nih gitu. Dan papa aku juga udah sampai saya nggak kenalin kok anak saya sampai kayak gini gitu. Itu bener-bener papa juga namanya papa gitu ya. Aku kan mutiaranya kata dia kan. Bener-bener namanya orang tua kehilangan sosok anaknya yang dulunya mungkin ceria, sekarang kok nangis terus. Wah, papa juga sampai Tuhan ini kenapa bisa terjadi Wow, gitu wow. sama Stephanie. Nggak Iya, nyangka makanya. ya? Pengen tanya lebih lagi. Pada waktu di Korean restoran itu, kamu Iya. nggak sadar sama sekali. Kamu kan makan nih, Iya. bakar-bakar atau apa makan. Iya. Terus kemudian, Oh, masalahnya aku waktu itu pun aku nggak niat makan. Aku nggak mau makan. jadi gitu. kamu cuman bengong diem bengong, aja. diem aja gitu. Ini Iya. sama koko kamu sama istrinya. Iya sama cici aku gitu. Diam aja. Wah bener-bener. Kamu udah diem aja itu sudah berapa lama? Jadi kalau sakit ini sekitar 1 bulan 2 bulanan. Nah 2 bulanan itu kan aku tinggal di rumah koko cici aku karena papa mama aku juga kan mobile gitu kan. Yeah. Suka, maksudnya masih kerja. Ini sebelum pandemi kan? Ini malah Di pas tengah pandemi. Pas pandemi. Ini baru Oke. tahun ini terjadi kan. 2021. Baru tahun ini terjadi. Wow. Bahkan masih 4 bulan yang lalu gitu. Jadi masih hot banget sekarang kan. Wow. Iya, jadi aku 2 bulan gitu aku tinggal di rumah koko cici karena ada ponakan-ponakan kan. Jadi aku bisa ke distrek main sama Iya. mereka dan memang bersyukur banget Tuhan kasih koko cici yang bisa menerima kondisi itu. Aku bisa Wow. ngoceh dari jam 10 sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi nggak berhenti. 10 pagi Jadi sampai dari jam 10 malam sampai subuh itu aku bisa ngomong terus. Soal apa? Aku juga nggak tahu kayak ngomong aja terus ngalar ngidul kenapa ya kejadian ini kenapa ya gitu. Dan aku juga baru sadar tuh waktu koko aku cerita. Koko aku cerita aduh dulu tiap hari nemenin Fanny tuh ngomong ngoceh terus gitu. Wah dari situ tuh baru aku tuh bener-bener sadar wah ternyata aku udah dalam kondisi yang bener-bener parah sekarang kayak gitu. Nah bersyukurnya setelah 2 bulan aku punya ide nih ceritanya karena udah mulai nggak nyaman di Jakarta gitu karena ada pressure bahkan aku nggak boleh inget sesuatu gitu. Nah papa aku kirim aku ke satu kota buat aku istirahat. Aku baru pulang di Jakarta 1 bulan. wow. Oke. Iya, waktu 3 bulan itu aku tinggal di Bali gitu. Nah, apa yang kamu lakukan selama 3 bulan di Bali itu? Menulis, Ini. ya, mengarang lagu sampai jadi satu album. Wow. Dan bermesraan dengan Tuhan sepertinya. Jadi di Bali itu aku belajar buat mengerti gitu. Apa sih yang Tuhan mau dari kondisi aku ini gitu. Jadi aku healingnya aku mungkin bukan cuman obat ya. Makanya di buku ini aku tulis obat itu memang membantu pasti karena itu pun juga Tuhan campur tangan aku yakin ya. Bahkan psikolog, bahkan psikiater itu semua pasti juga Tuhan izinkan ada untuk menyembuhkan. Tapi aku yakin bedanya orang yang depresi bersama Tuhan sama enggak tuh pasti beda. Karena waktu aku depresi tapi aku sama Tuhan, mungkin obat membantu aku. Tapi gairah hidup dari Tuhan lebih hidup di hidup aku. Wow, amazing. Ini kalau misalnya kita bisa
bisa tanya tentang prosesnya, proses medisnya dulu atau mediknya dulu. Apa yang dokter lakukan? Kalau misalnya bisa cerita secara ringkas, ini tentunya very complex, very deep and detail. Mungkin secara kulit luar, langkah-langkah apa yang dokter lakukan untuk menemukan, tadi kamu cerita ini depresi itu ada beberapa macam atau apa gitu. Silakan. Pastinya waktu awal depresi, koko cici aku pasti langsung bawa ke psikiater. Karena udah curhat pun ibaratnya ke psikolog udah nggak mempan karena udah nggak sadar gitu. Wah ini butuh obat gitu. Sebenarnya ke psikiater pun aku ganti-ganti terus. Jadi bener-bener sampai dapet yang paling nyaman untuk diri aku itu baru 2 bulan belakangan ini gitu. Tapi ya bersyukur ketemu dokter-dokter yang baik-baik banget nih yang membantu aku dalam obat dan juga psikolog yang buat aku cerita kayak gitu. Gimana ya begini. Jadi treatment pertama treatment pertama aku adalah dibawa ke psikiater waktu itu. Dikasih obat buat aku tidur, biar bisa tidur, biar jadi mood obat booster. penenang ini? Iya, biar mood booster gitu. Kalau enggak, aku nangis terus gitu. Bahkan nangisnya itu nggak ada alasan. Jadi nggak ada trigger sama sekali. Bisa lagi duduk aja nangis gitu. Nah, itu artinya kan ada yang belum sembuh di sini, yang akhirnya keluar tanpa sadar gitu. Joy hilang ya? Hilang. Aku mesti bilang itu hilang. Yang Inside Karena Out film itu. Inside Out itu Joy hilang. Makanya ini lucu banget sih. Aku nggak kebetulan ya ngomongin tentang Inside Out. Aku tuh sampai beli set boneka karena yang set itu tuh ngasih aku tuh semangat gini. Ternyata sedih itu it's okay loh. Kan di filmnya kan di film itu memang ditunjukkan memang bahwa harus gitu, part of healing is you have to be sad first. Gitu. Ya. Jadi aku aku terinspirasi banget gitu. Joy kan waktu di film itu kayak wah jangan sampai ini sedih, kepegang sama yang sedih. Padahal waktu kepegang sama yang sedih dia baru tahu rasanya bangkit kayak gimana kan gitu. Lucu sih itu. No, tapi again nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis. Dan kemudian itu kan semestinya cukup dramatis banget ya. Apakah kamu nggak merasa bahwa hidup kamu kok drama banget gitu misalnya? Pada saat itu ya, aku udah sampai nggak mikir ini drama banget, emang drama sih. Kayak anak kecil labil tuh kayak gimana sih gitu kan, pengen nangis tiap hari pengen nangis gitu, drama banget gitu. Tapi aku bersyukur banget support sistem aku tuh, waduh, ibaratnya penjaga aku dari sahabat-sahabat aku, teman-teman aku, bahkan koko cici dan papa mama aku itu malahan bukan bilang kamu harus kuat gitu kan, biasa orang tua waktu aku down itu kamu harus kuat ya. Enggak, papa malah bilang it's okay Fanny, it's okay gitu. Jadi jadi papa tuh nggak pressure aku untuk kamu harus strong gitu, enggak. It's okay, jalani semua sama Tuhan, kita bisa bareng-bareng. It's okay Fanny, it's okay Fanny. Dan aku sangat bangga ya karena mungkin nggak semua pendeta, papa aku kan pendeta, itu bisa speak up kalau anaknya tuh depression gitu, anaknya tuh depresi gitu. Kan masa sih masuk kamu anak hamba Tuhan kok kamu depresi gitu, kamu malu-maluin papa gitu. Dan itu bener-bener banyak banget kan gitu, pro dan kontra banget. Jadi waktu papa speak up anak saya depresi, wah itu dari chatnya chatnya banyak. Komen-komennya juga ada yang negatif, ada yang positif juga. Karena kan ada orang yang punya teori bahwa kalau rohnya kuat, jiwanya tuh pasti juga ikutan kuat gitu. Jadi berarti masalah kejiwaan ini memang real ya, nggak ada sangkut pautnya dengan roh kita kuat apa enggak gitu. Nah di buku ini juga aku tulis buat teman-teman atau bapak ibu bahwa depresi itu memang bukan dosa gitu, bukan cacat, bukan aib. Bukan hal yang memalukan. Tapi kalau nggak berjalan bersama Tuhan, itu bisa jadi dosa memang. Karena apa? Misalnya apa? Karena implikasinya apa? Waktu kita depresi, misalkan waktu kita depresi itu kan rasanya pengen hilang dari bumi gitu. Makanya banyak yang bunuh diri gitu. Itu kan pasti waktu dia bunuh diri itu nggak mungkin kehendak Tuhan dong. Karena dia udah mengambil kehendaknya sendiri gitu kan. Makanya aku tulis memang depresi itu bukan dosa gitu. Tapi bisa loh kalau kamu menanggapinya nggak bersama Tuhan. Begitu. Jadi aku bersyukurnya itu bersyukur banget, malah aku bilang sama Tuhan, untung aku depresi kayak gitu. Kenapa? Untung aku depresi. Apa untungnya? Pertama aku bisa jadi mungkin
orang-orang bisa tahu bahwa depresi itu it's okay gitu. Tapi Tuhan tuh bisa loh penyembuh kita walaupun kita masih dalam proses healing. Dan kan gak banyak ya yang mengerti ini. Malah katanya misalkan mungkin ada beberapa pendeta yang berpendapat depresi itu bisa diusir dengan dalam nama Tuhan Yesus keluar depresi gitu kan. Nah di sini malahan aku gak diusir dalam nama Tuhan Yesus keluar dari depresi. Aku malah makin cinta sama Tuhan waktu aku depresi gitu. Malahan aku bersyukur, makanya aku bilang, Tuhan aku berhutang banyak sama Engkau, aku bilang. So berarti kamu bisa bilang sekarang bahwa momen depresi itu menjadi salah satu momen terbaik kehidupan kamu gitu? Iya, karena Yunus di perut ikan aja, ya kan? Yunus di perut ikan. Dia malahan bisa ketemu sama Tuhan ya waktu dia di perut ikan malahan. Wow. Berarti Tuhan bawa aku kayak ke perut mana aku nggak tahu, yang pasti aku dalam gelombang depresi aku, tapi di situ aku bisa bermesraan sama Tuhan. Aku bisa ngerti, oh Tuhan ternyata bawa aku ke sini, dan aku bersyukur. Kenapa? Karena kalau aku anak papa, anak pendeta yang mungkin dikenal, dan aku bisa speak up, berapa banyak orang yang bisa dengerin aku bahwa it's okay not to be okay, tapi harus jalannya bersama Tuhan gitu. Nah masalah obat-obatan ini kan pro and kontra juga ya. Maksudnya tentunya itu adalah satu substance, tapi saya rasa kamu nggak sampai abuse substance itu. Kamu minum obat penenang, kamu minum obat tidur. Nah kalau misalnya ada orang yang lihat nih, we need to clarify nih, ya gitu. Apakah sebenarnya Alkitabiah nggak sih? Nah jangan dijawab dulu nih. Oh nggak boleh dijawab dulu nih ya. Dulu ya, mari kita lihat ya. Nah bagaimana dengan Anda, para pemirsa sekalian? Apakah Anda pernah depresi? Nah kalau misalnya Anda pernah, ayo tuliskan di kolom chat, kira-kira apa yang membuat Anda merasa depresi pada waktu itu. Itu mungkin sedikit banyak, mungkin Anda bertanya, ini menguak suatu luka lama. Tapi at least, seperti tadi yang dikatakan oleh Stephanie, bahwa orang lain bisa belajar. So let's learn. Kami mau belajar dari Anda, supaya kita bisa nanti sama-sama kilas balik, mengulik tentang apa sih depresi itu sebenarnya gitu loh. Kadang-kadang, is that real gitu, is that not real? Hari ini kita belajar dari Stephanie dan kita akan take a break dulu. Nanti kita akan bicara tentang menggunakan obat-obatan nih ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Good News Program. Walaupun sekarang aku gak ngerti kan, tapi karena kesetiaan Tuhan itu aku kuat. Jadi gak selalu kejadian ini harus aku ngerti hari ini. Tapi suatu saat nanti aku akan noleh ke belakang dan bilang, wah thank you Tuhan udah gampar aku. Amin, 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 amin. Narasumber hari ini pernah berselancar di dalam suatu depresi. Nah, tapi anehnya nih kalau saya lihat di Instagramnya, banyak hal-hal yang positif, ceria, bahkan followernya juga 16,4K. Nah, bagi kebanyakan orang-orang muda, this is a pride, this is something to be, wow, joyful, berbunga-bunga gitu ya. Nah, hari ini bersama dengan Stephanie Erastus, anak seorang hamba Tuhan besar, putri daripada Bapak Pendeta Erastus Abdono. Yang keren banget itu ya, yang kadang-kadang orang bisa cinta banget atau benci banget gitu kadang-kadang ya. Betul ya. Betul. Ini ngomong the truth aja kan, gereja kalian kan slogannya truth gitu ya. Nah ada orang yang suka banget atau nggak suka banget. Iya betul gitu. banget. Nah kembali kepada pertanyaan nih tadi tentang obat-obatan. Nah bagi kebanyakan orang-orang kita nih, orang-orang Kristen, kok lu minum obat-obatan sih gitu loh. Bukannya itu nggak boleh gitu loh, bukannya itu akan membuat adiksi gitu. Dan kayaknya kamu nggak Alkitabiah banget gitu. So mungkin bisa kasih pencerahan kepada kita yang nggak ngerti nih. Jadi stres sama depresi itu pasti beda ya, beda level gitu. Kalau stres ya bukan depresi gitu. Nah banyak orang itu bilang wah depresi aja minum obat gitu. Karena orang nggak ngerti kalau depresi itu memang berat, penyakit. Itu penyakit gitu. Yang menyerang bukan di tubuh tapi di jiwa seseorang. Berarti kan itu sama aja kalau kita pusing kita minum apa nih gitu. Iya kan. Jadi menurut aku
malahan aku bersyukur ya ada dokter-dokter ini gitu. Tuhan taruh mereka untuk jadi pelengkap di hidup aku gitu. Setelah Tuhan yang menjadi pelengkap aku pastinya ya. Jadi ya bahkan malah papa aku loh yang misalkan aku ke gereja bareng papa, itu papa yang pasti make sure, Fanny obatnya udah dibawa atau belum? Fanny udah minum obat atau belum? Minum obat sekarang ya. Itu malahan papa, bukan papa malah yang udah kita harap aja Tuhan pasti Tuhan, aku mesti jujur pasti Tuhan sembuhin aku suatu saat nanti. Tapi masalahnya Tuhan mau aku menikmati prosesnya. Itu. Jadi untuk yang mungkin anti obat ya gitu. Menurut aku sih jangan anti gitu, karena gak ada bedanya sama kita pusing gitu. Kalau pusing kan kita pasti minum apalah obat-obat yang itu kan juga addiction sebenarnya kan. Sebenarnya juga kalau pusing orang Indonesia selalu minum itu bisa bahkan pusing 5 hari 5 kali diminum gitu kan. Jadi sebenarnya gak ada bedanya sih sama obat yang aku minum. Nah, gitu. memang beda banget ya. Setelah kamu minum obat tuh rasanya gimana? Obat aku tuh bener-bener mood booster banget sih, memang. Dan juga yang kedua, kalau ada something yang trigger aku, itu ada obat emergensinya yang bikin aku juga jadi lebih, ya. Berarti kan seharusnya ini kan bicara tentang hormon nih ya. Dalam otak kita ini kan masalahnya kamu berperang dengan hormon kamu. Betul nggak? Iya, jadi kalau misalkan banyak ya maksudnya yang buku-buku yang ngebahas tentang ini. Jadi kalau misalkan di otak kita gitu, kalau kita buat orang-orang depression tuh memang beda gitu. Jadi motivasi aku tuh kecil banget buat aku ngelakuin apapun. Jadi depresinya tuh gede banget gitu. Nah kalau misalnya kamu dengerin coach-coach yang hebat-hebat gitu, motivator gitu nggak bisa? Pernah nyoba nggak? Enggak, karena aku lebih kalau misalkan aku tuh lebih mau denger apa yang aku pengen denger pasti kan. Nah jadi waktu aku lagi lemah-lemahnya sebenarnya tuh otak aku tuh berubah. Misalkan kalau papa aku kan khotbah keras banget ya. Sampai ingat ya langit baru bumi baru, dunia bukan rumah kita. Ini tuh apa namanya? Sementara. Nggak boleh kayak jangan taruh kebahagiaanmu bahkan harapanmu di sini. Itu waktu aku sebelum depresi aku bisa wah bagus banget nih. Cacap gitu. Pas aku depresi ngomong apa sih nih kayak gitu. Karena gak relate kayak aku tuh mau happy loh, aku tuh mau ketawa tapi gak bisa sekarang gitu. Aku tuh pengen A, pengen B gitu, aku pengen happy gitu. Bisa gak sih kayak gitu? Jadi tapi puji Tuhannya tuh aku juga gak berhenti. Jadi walaupun aku gak ngerti ini papa ngomong apa ya tadi khotbah, aku tetap pantengin. Dan di situ aku menemukan wah itu juga aku tulis dan itu mahal menurut aku. Seperti dokter ya yang mengerti dosis kita. Kan misalkan aku minum obat itu gak semua obat tuh aku minum 1. Dokter bilang Fanny yang ini minum setengah aja ya. Itu kan dokter tahu persis dosis aku. Begitu juga dengan Roh Kudus. Jadi waktu aku dengar khotbah mungkin 100% itu gak bisa masuk. Tapi 20% Roh Kudus kasih itu bisa hidupin aku 1 minggu. Wow. Jadi sebenarnya kan obat bahkan Roh Kudus tuh bener-bener jadi yang bikin aku tuh kuat jalanin apapun. Wow. Jadi misalnya papa lagi khotbah atau siapapun yang khotbah aku denger 100% aku gak bisa tangkep waktu itu. Tapi at least you still need to hear it, right? Iya. Kayak orang makan gitu, kamu gak lapar pun. Berapa persen yang tetap dan itu aku yakin kayak pasti Roh Kudus sudah pastiin ini dosis terbaik. Yang tepat. Ini dosisnya Fanny. Dan aku ingat waktu itu papa aku kan lagi ngomong, dunia bukan rumah kita gini-gini, aku diem aja. Tiba-tiba ada satu kata aja, satu kalimat papa bilang gini di waktu khotbah hari Minggu. Kalau kita berlindung dalam naungan Tuhan, kita hidup kudus, apa yang perlu kita takutin? Nah itu kan cuman, masa dari banyaknya kata papa omongin, cuman itu yang bikin aku, aku gak boleh takut maju ke depan. Karena itu, makanya aku bilang, jangan cuman puas sama obat. Obat itu memang membantu. Tapi kalau Tuhan udah turun tangan gitu ya, hidup dalam hidup kita, waduh hari besok pun aku tuh jadi bergairah karena aku yakin Tuhan tuh sama bersama dengan aku melewati apapun. Dan ini terjadinya di masa pandemik ya? Di tengah-tengah pandemik. Di tengah-tengah Tapi pandemik. pandemik ini ada kaitannya nggak menyumbang ke yang mendorong kamu masuk ke depresi? Enggak, malahan enggak. Karena pas pandemi ini malahan aku khotbahnya jadi di mana-mana kan, jadi lebih gampang. Zoom, ya kan? Terus lebih berkarya juga karena bisa ngarang lagu, bisa apa begitu. Kamu nggak nyoba olahraga waktu itu? Aku waktu healing aku nyoba juga, dari pilates, dari boxing, jadi apapun sebenarnya gitu. Jadi aku kamu coba semua cara. Apakah hal itu membantu? Pasti membantu sih, bikin lebih happy ya kan. Jadi
ke distract gitu. Sebenarnya kalau kita lagi depresi itu kan kita butuh something yang bisa bikin kita lupa nih kalau aku tuh lagi dalam posisi yang lagi depresi, supaya lagi lupa nggak kalau baik lagi nih. depresi. Gimana nih? Wah, itu jagoannya papa aku. Beliin aku dari Nintendo Switch sampai Lego sampai apapun. Diajak teman-teman aku ke rumah. Wah, papa yang atur, papa yang bener-bener bikin aku sadar, waduh bersyukur banget nih papa tuh campur tangannya minta ampun gitu. Wow. I'm very glad to hear that. Van, kamu pernah di tengah-tengah depresi yang berat itu pernah berpikir mau bunuh diri nggak? Pasti, karena aku yakin banget kalau semua pasti mengalami itu ya. Iya. Dan aku sampai kadang-kadang tuh waktu aku depresi ini aku tuh menjalani hari-hari aku tuh kayak di ujung maut. Kayak, iya karena Kayak dikejar-kejar maut. kayak penuh ketakutan, iya kan? Oke. Kan kemarin aku nangis nih tentang hal A. Aku jadi nggak pengen lihat besok. Kayak, aduh susah nih, kayak mau memulai hari, jadi nggak pengen. Makanya banyak tidurnya jadinya. Jadi Tiap hari iya. kalau mau tidur, ambil aja aku Tuhan, ambil aja aku gitu. Jadi kayak, duh, kenapa gini sih? Kenapa? Kalau aku lebih ke arah, duh Tuhan, aku kan udah kayak semangat banget nih, pengen pulang, pulangin aja deh kayak gitu, pulangin aja. Dan kalau aku lagi begitu, aku langsung telepon papa aku sih. Aku langsung, papa aku bisa, waktu aku sakit di Bali waktu itu, papa aku COVID. Jadi aku pergi ke Bali, papa aku COVID. Papa aku dalam sakitnya dan di rumah sakit, dia video call aku sehari 8 kali. Wow. Cuman buat make sure, are you happy? Kamu happy nggak? Kamu happy nggak? Itu tiap hari. Bisa dulu kan, bukan dulu ya, maksudnya kalau orang sakit COVID itu tidur kan tengkurap biar nafasnya lebih enak ya, mungkin gitu. Papa aku bisa sambil tengkurap video call aku. Dia bangun pagi video call aku. Belum jam 12 dia video call aku lagi. Fanny liburan di sana. Anak kan mana bisa liburan, papanya lagi sakit kan. Aku mikir wah nggak tahu diri banget aku. Akunya liburan, papa. No. Kalau kamu nggak liburan, papa lebih sedih. Aku bilang, Pak aku pulang ya Pak. Aku mau lihat papa. Enggak. Kalau kamu pulang, papa lebih sedih. Papa mau kamu bahagia. Papa nanti sehat. Nggak mungkin bisa ketemu anyway. Iya. Cuman paling enggak aku kayak standby gitu. Karena aku mikir siapa lagi sih yang mau ngurus papanya dengan sempurna gitu loh. Aku gak apa-apa deh urusin papa. Jadi waktu di Bali pun aku tersiksa jadinya kan. Tapi aku harus nahan air mata aku. Kenapa? Karena papa jadi lebih sedih kalau aku sedih gitu kan. Jadi setiap video call papa selalu bilang, kamu happy gak di sana? Jangan lupa pergi ya ke A, jangan lupa pergi ke B. Nanti papa yang transfer, papa yang punya kamu happy, wah gitu kan. Yang penting kamu happy ya, gitu. Tapi ya aku pasti tunda-tunda sampai papa aku benar-benar sembuh gitu. Dan aku bersyukur karena kita melewati sakitnya sama-sama. Akunya depresi, papa COVID. Peran mama kamu selama depresi ini mendera kamu itu apa? Mama aku yang support papa aku. Jadi karena mama bilang, waktu belakangan mama bilang sama papa, "Pah, rebut Fanny, Pah." Gitu. Rebut Fanny. Kamu harus jadi pacarnya, Pah, gitu. Rebut Fanny, ibaratnya kayak gitu ya. Berarti papa kamu ini orang di balik layar dan mama kamu di balik layar Di balik layar lagi gitu. Di balik layar. Iya, jadi bener-bener semua tuh jadi support sistem aku. Ibaratnya papa, mama, koko, cici, ciparaku ya. Waduh, itu bisa mama aku dateng, Fanny mau makan apa, apapun, Fanny mau mama bawain kanvas nggak gitu, nanti mama kirim biar Fanny bisa ngelukis, Fanny apa, jadi bener-bener aku nggak sendirian sih lewatin ini semua. That's good. Gitu. Van, depresi itu kan suatu hal yang sedih gitu kan ya. Tapi buku kamu, kenapa judulnya Berselancar di Lautan Depresi? Berselancar kan fun gitu, menyenangkan. Ya, ini judul juga terinspirasi dari papa sih. Jadi waktu aku mengalami masa-masa ini, papa kan gak harusin aku kuat kan. Dan kamu harus kuat, kamu harus sembuh, itu gak ada di kamusnya papa aku. Tapi dia selalu bilang, Fanny, kita gak akan pernah tahu ombak itu tinggi atau rendah. Kamu gak akan pernah tahu kalau besok itu ombaknya tinggi atau besok tenang-tenang aja. Tapi yang harus kamu belajar itu gimana nih cara berselancar. Biar kamu bisa baik-baik, cuman ini gak apa-apa. Waktu ombaknya tinggi, aku tetap bisa berselancar, malah lebih seru gitu. Tapi waktu ombaknya rendah, aku juga tetap bisa tenang. Jadi papa ngajarin aku untuk, it's okay ya Van, kalau besok ada apa. Makanya
papa sebenarnya yang benar-benar bilang berselancar di lautan depresi gitu. Karena you will be happy kalau kamu depresi bersama Tuhan. Bahkan banyak mutiaranya. Ini kan pasti mutiara kan dari Tuhan gitu. Dan album aku juga. Jadi orang kalau misalnya baca buku aku sambil denger lagu aku juga gitu. Dan lagu aku itu yang di titik terendah aku menemukan Tuhan. Itu aku juga karang cuman 10 menit. Wow. Jadi waktu aku drop banget, ya udah aku ambil piano. Aku bilang sama Tuhan kan aku mau pulang, aku capek kayak gini. Karena kan kalau depresi itu bukan kita kontrol emosi, tapi emosinya kayak yang kontrol kita. Aku nggak bisa. Itu air mata bisa turun tanpa izin aku gitu. Aku bingung gitu kan. Waktu aku lagi aku bilang Tuhan aku susah. Nah di situ aku bilang makanya di titik rendahku ku menemukanmu. Aku bilang begitu. Waktu aku di titik terendah, Tuhan malah angkat aku ke rencana Tuhan. Walaupun sekarang aku gak ngerti kan, tapi karena kesetiaan Tuhan itu aku kuat. Jadi gak selalu kejadian ini harus aku ngerti hari ini. Tapi suatu saat nanti aku akan noleh ke belakang dan bilang, wah thank you Tuhan udah gampar aku. Amin. Ini kalau kita mau belajar nih kepada orang-orang di luar sana. Kan depresi itu biasanya, kalau pengertian saya nih, correct me if I'm wrong. Bahwa depresi itu biasanya dimulai dari satu certain following events atau mungkin traumatic events. Bisa kejadian yang nggak menyenangkan atau mungkin saya nggak tahu. Kira-kira menurut kamu apa nih? Apakah misalnya putus pacar bisa depresi? Bisa nggak? Tergantung orangnya ya. Jadi misalkan aku sendiri itu yang paling aku peduli itu apa gitu. Misalkan yang paling dalam case kamu masalah dalam case salah aku satunya tuh adalah salah satunya adalah karena itu berkelanjutan ya. Karena itu never stop, kayak nggak pernah never ending gitu, nggak pernah. Ombak demi ombak gitu. Iya itu nggak pernah berhenti ya kan. Papaku walaupun udah punya sinode sendiri pun gitu, itu pasti waduh banyak banget deh pro kontra sampai IG aku bisa ada orang bilang suatu saat papa kamu bisa sadar kalau papa kamu tuh gini budak mamon lah apa itu kan. Aku juga belum tentu siap. Bahkan papa selalu bilang apa? Diam. Gak usah dibaca, diam gitu kan. It's not that easy lah. Iya. Untuk gak dibaca tuh kan gak mungkin juga. Tapi aku lebih sakit lagi itu waktu aku lihat papa aku itu diam. Kalau kamu misalnya punya kesempatan untuk pas orang itu, kira-kira kamu depresi gak? Enggak juga. Aku nyakitin Tuhan lebih. Wow. Berarti sesuatu yang valuable pada waktu diambil secara paksa mungkin ya. Oke, mungkin berarti kematian orang yang dicintai ini akan lebih prone to mengakibatkan orang bisa depresi, bisa juga dong? Bisa, jadi tergantung masalah dan tergantung seberapa berharga itu. Misalkan papa kan kayak berharga banget sama aku dan dia punya hati tuh tulus banget kayak gak ada kejahatan di mata aku. Tapi kok diginiin ya, ini kan berarti akunya kan gak terima gitu anaknya gitu kan. Wow. Aku gak terima gitu. Aku pengen guys, marah ini anaknya gitu. Gak terima nih guys. Ayo tanggung jawab semua. Netizen bertanggung jawab, anaknya gak terima nih. Tapi mungkin yang benar itu gini, kalau misalnya gak suka sama bapaknya, ya berurusan sama bapaknya. Jangan bully anaknya gitu. Tapi gak apa-apa sih, karena papa aku selalu bilang it's okay, gak apa-apa. Memang ikut Tuhan kan gak gampang, Fani. Dia selalu bilang kayak gitu. Ya papamu sudah punya mental sebagai hamba Tuhan. Dia kuat menghadapi badai-badai ini. Tapi kamu sebagai anaknya belum siap gitu. Aku lebih sakit dengar papa aku digituin dibanding aku gitu kan. Malahan begitu. Ya kamu gak terima sebagai intinya sebagai kamu anak, gak terima sebagai terima anak gitu. Cuman malahan aku bersyukur loh. Waktu papa sekarang kan aku udah healing, aku udah bisa terima. Malahan pas papa aku dibully ya, papa aku jadi lebih deket Tuhan, lebih rendah hati. Nggak semua pendeta bisa ini loh diem waktu dia dibully. Tapi papa aku malahan, saya mau hidup lebih kudus lagi, saya mau hidup lebih suci lagi. Itu lagu itu ada lagunya kan? Ku mau sepertimu Yesus. Iya benar. Disempurnakan selalu. Dan aku jadi disalibkan gitu ya. Jadi aku benar-benar melek gitu. Wah. Bersyukur loh papa, malahan gini ya, bersyukur loh papa aku dibully gitu. Kenapa? Papa aku jadi rendah hati, jadi lebih baik. Makanya papa bilang ke aku, nak bersyukur papa dibully. Kalau papa gak dibully, papa bisa masuk neraka loh.
Kenapa Pak? Nanti Papa makin sombong, Papa makin A, makin B, dia bisa kayak gitu. Jadi itu juga jadi kuat kan akunya. It's okay, Tuhan kalau izinin ini terjadi, berarti Tuhan yakin betul kalau kita bisa Melewatinya semua dengan menang dan baik iya, ya. gitu. Last question mungkin ya. Ya. Menurut kamu happiness itu apa? Menurut aku kebahagiaan itu waktu aku menyenangkan Tuhan. Itu aja. Mantap. Wow. Didikannya Pak Erastus dan istrinya. Ya, thank you ya Fani ya. Iya. Nanti kita akan lanjut setelah break. Pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Seorang ibu yang minta doa untuk anaknya. Anak saya sejak lulus sekolah jadi suka mabuk-mabukan dan merokok, bahkan jarang pulang karena bergaul dengan teman-teman yang salah. Kemarin itu dia hampir mati karena naik motor sambil mabuk. Puji Tuhan, karena kejadian itu anak kami bertobat dan mohon ampun, dan bahkan dia hanya luka biasa. Semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk bantuan doanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Kami akan berdoa untuk Anda. Tetap stay tune bersama kami. Kita akan kembali lagi dalam Good News program. Anda merasa Anda tidak bisa keluar. Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang paling sial, paling naas. Jangan pernah lupa bahwa Yesus pun pernah mengalaminya. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Pendidikan adalah senjata terampuh untuk merubah suatu bangsa. Itu yang kami percayai, sehingga di tahun 2011, kami memulai program Adikku Sayang dengan jumlah anak 15 orang. Di tahun 2019 ini, Adikku Sayang telah memiliki 41 center, tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, dengan murid mencapai 617 orang. Kami semakin yakin bahwa ada sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan bagi generasi yang akan datang. Adikku Sayang memiliki visi untuk melahirkan generasi bintang yang berani bermimpi. Kami percaya perjuangan masih harus dilanjutkan. Mulai tahun 2018 dengan iman dan keyakinan penuh, kami melanjutkan program beasiswa Adikku Sayang hingga ke perguruan tinggi. Melalui program Mahasiswa Adikku Sayang atau MAS, kita sedang membangun generasi pemimpin masa depan Indonesia. Nama saya Feby Natasha, asal center saya Tol Timur. Saya kuliah di Ukrida, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, angkatan 2018. Nama saya Leoni Utagalung, asal center saya Tulang Bawang, Lampung. Jika saya tidak mendapatkan beasiswa anugerah ministry ini, saya pernah berpikir bahwa gimana ya hidup saya ke depannya ini. Apakah saya ke depannya akan bisa menjadi orang-orang yang ada di luar sana yang udah sukses atau dimanapun itu. Kalau saya tidak mendapat beasiswa ini, saya nggak tahu saya mau kemana lagi. Seperti biasa, saya membantu kedua orang tua saya untuk berjualan gorengan. Dan saya ngerasa kalau nggak mungkin deh saya bisa dapat beasiswa ini. Saya apa sih? Kalau orang di kota tuh pinter, orang-orang pinter tuh banyak gitu. Saya tuh apa? Tapi balik lagi, ternyata apa yang saya pikirkan itu jauh dari apa yang terjadi dalam sekarang ini. Tetapi saya sangat mengucap syukur sekali sama Tuhan karena pada yayasan ini masih percaya sama saya buat saya dapat pantas untuk menerima beasiswa ini. Melalui beasiswa ini saya tuh dikasih kesempatan untuk bisa mengikuti banyak momen untuk belajar, baik itu dalam melayani, baik itu saya dalam berkomunikasi dengan orang-orang banyak, bagaimana saya berperilaku tuh saya diajarkan, terus kehidupan sehari-hari saya harus apa dan bagaimana memanage hidup saya tuh
di situ saya banyak banget diberikan kesempatan untuk belajar itu gitu. Terima kasih untuk para sponsor dan donatur program beasiswa Adikku Sayang. Kalian adalah wakilnya Tuhan, kalian adalah seseorang yang Tuhan pakai untuk membantu kami, dan aku bersyukur aku bisa dibantu oleh kalian, dan aku percaya ini adalah titik awal untuk perubahan kami, untuk masa depan yang penuh harapan itu yang dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Support Anda memberi terobosan bagi hidup mereka. Mari bersama rubah masa depan bangsa dengan merubah kehidupan mereka. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masih bersama kami di Good News Program. Kalau Anda depresi, kami mau memberikan buku ini buat Anda. Caranya, kirimkan kepada kami, ceritakan tentang permasalahan yang Anda hadapi. Kepada 5 orang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Berselancar di Lautan Depresi, persembahan dari Stephanie Erastus. Nah, Anda bisa mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor telepon yang tertera atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Oke, kita lanjut kepada Stephanie ya. Ya, Stephanie kasih ini sebagai kata-kata penutup, satu power statement max 1 menit kepada para pemirsa. Silakan. Oke. Hidup ini itu milik Tuhan. Dan hidup ini itu hanya untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan di hidup kita. Dan setiap hari itu pasti ada pelajaran, ujian dan remedial. Dan salah satu yang aku harus omongin ya, bahwa mutiara dari Tuhan itu lebih dari apapun. Jadi kalau teman-teman lagi depresi, ada bapak ibu lagi depresi, itu mutiara yang terbaik dari Tuhan. Itu mutiara yang membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan di hidup kita. Jadi jangan pernah merasa malu, merasa sedih, merasa cacat, atau merasa nilai dirinya turun. Enggak, malahan nilai kita itu gak ditentukan oleh kita sakit apa gitu. Berharganya kita di hadapan Tuhan itu gak akan pernah berubah. Tapi satu hal yang aku ingin kasih tahu adalah jangan sampai kita melewati masa-masa depresi atau masa-masa masalah kita itu tanpa mutiara dari Tuhan. Dan seperti aku sendiri yang menemukan mutiara dari Tuhan, dan aku bilang bersyukur. Bersyukur Tuhan izinkan ini terjadi. Ini mutiaranya. Begitu. Wow. Stephanie, thank you so much. Thank Terima you kasih so sudah much. berbuka Yeah. hati dan berbuka diri ya melalui Good News Program. Dan Thank you. Tuhan pasti sembuhkan kamu. Amin. Kamu pasti akan menjadi orang yang lebih kuat, Amin. lebih tegar, dan bahkan Tuhan mau pakai kesaksian Untuk menjangkau kehidupan kamu orang-orang, untuk menjadi ya. berkat buat banyak orang. That's Thank right. you. Salam buat papa mama Yep. dan koko kamu. Ya, oke. Ya, firman Tuhan akan berbicara buat kita semua. Nah, ada seseorang yang pasti pernah kena depresi. Di dalam Alkitab nih yang saya maksudkan. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa depresi itu real, dan bahkan orang ini lebih daripada sanggup bisa menanganinya ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ini bercerita tentang satu depresi yang begitu panjang. Saya akan bacakan 12 ayat. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, ia dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menatap mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ayat ini berbicara dengan jelas tentang Sang Mesias kita, Yesus Kristus. Jadi hari ini kalau pemirsa sekalian Anda pernah mengalami depresi, atau Anda sedang ada di dalam sebuah depresi yang sangat pekat, dan Anda tidak tahu ujung dan pangkalnya, Anda merasa Anda tidak bisa keluar, Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang paling sial, paling naas, jangan pernah lupa bahwa Yesus pun pernah mengalaminya. Percayalah bahwa salah satu dari ayat tadi mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Kami berdoa dari tempat ini, semoga episode ini itu membuat suatu inspirasi buat Anda, sehingga Anda percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Satu janji Tuhan kepada kita sekalian, termasuk kepada Anda, bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah mengorbankanmu, dan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi Anda. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian, terutama mereka yang saat ini sedang dilanda, dirundung depresi yang berat. Bapa, Engkau pernah mengalaminya, dan kami tahu Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap pemirsa Good News Program, mereka yang mengalami kekalutan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia sudah diambil dari kehidupan mereka. Mungkin kehilangan atau kematian daripada orang-orang yang mereka cintai. Mungkin pekerjaan yang hilang, mungkin keuangan yang bangkrut, mungkin kesehatan yang tidak akan pernah pulih kembali. Bapa, kami serahkan masa depan mereka dalam tangan-Mu. Ada hari-hari depan yang menantikan kehidupan kalian. Dan Tuhan berjanji bahwa rencana yang Dia punya terhadap kehidupan kamu adalah rencana yang terbaik, rencana yang terindah. Oleh karena itu aku melepaskan kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu, penghiburan kepadamu, sehingga Tuhan akan sanggupkan, mampukan untuk engkau melewati semua daripada depresi ini. Aku melepaskan berkat dan kesembuhan dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus. Engkau sembuh, engkau pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Tuhan mengasihi dirimu, katakan amin. Haleluya. Amin. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita jumpa lagi ya di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Sekali lagi, bagaimana episode ini bermakna buat Anda? Tuliskan, ketikkan supaya kami semua bisa belajar. Tuhan Yesus memberkati.